pada sesi kali ini kita akan membahas tentang alur psikologi penjualan di website. Jadi intinya adalah apa sih secara psikologis yang terjadi pada pengunjung ketika mereka datang ke website kita ya. Atau misalnya Anda punya website, nah ketika ada pengunjung ya, secara psikologis apa sih proses yang terjadi di mereka mulai dari melihat sampai membeli produk Anda. Nah, kenapa ini penting? Karena sebagus apapun produk yang Anda jual, kalau tidak bisa menjualnya, ya websitenya tidak bisa menjual, maka tidak menjadi profit, ya tidak menjadi keuntungan. Nah, untuk kita memahami alur psikologi penjualan ini alurnya dibagi ke dalam 6 tahapan, yaitu adalah awareness pertama, kemudian product research, kemudian emotional credibility, kemudian product credibility, involvement, dan baru terakhir adalah buying decision ya. Nah, itu adalah 6 alur psikologi yang terjadi ketika seseorang itu melihat sebuah website. Kemudian untuk mereka yang sudah oke, mereka akan kembali lagi ke product research lagi ya, kalau misalnya mau jadi repeat customer. Nah, inilah yang akan kita bahas secara detail satu-satu ya. Jadi ketika di website itu harus ada apanya saja. Oke, dimulai dari awareness. Di sini fokusnya adalah membuat pengunjung menjadi tahu bahwa produk Anda itu ada ya. Produk yang Anda tawarkan itu ada. Itu adalah awareness. Di sini belum menghasilkan apa-apa ya, belum profit ya, baru hanya sekedar oh ada toh produk ini. Misal saya jualan grafologi, oh ada toh produk grafologi, seperti itu. Nah, itu adalah di awareness ya. Terkadang juga ini awareness ini bisa dari iklan ya, bisa dari Instagram Ads, Facebook Ads, itu bisa ya menampilkan produknya. Berikutnya langkah kedua yaitu adalah product research. Nah, di sini customer akan mencari tahu apakah produk yang Anda jual akan menyelesaikan masalah mereka atau tidak. Apakah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak. Apakah benefit yang akan mereka dapatkan dengan membeli produk Anda, seperti itu. Ya, itu di product research. Mereka akan mencari tahu tentang produk yang Anda jual ini. Nah, tipsnya disinilah kenapa kita harus menggali tahu apa masalah calon customer kita ya, dan apa benefit dari produk kita yang dapat membantu meringankan masalah konsumen tersebut. Jadi kita bisa masukkan tuh ya, bahwa ini produk Anda sedang mencari grafologi misalnya ya gitu. Nah, ini bisa membantu apa ya untuk rekrutmen, untuk seleksi dan sebagainya. Kemudian langkah berikutnya yaitu adalah emotional credibility. Oke, di emotional credibility ini ya, website yang Anda bikin sangat disarankan mengandung unsur emosinya. Kenapa? Karena dari penelitian 80% pembelian terjadi karena faktor emosi dan 20-nya karena faktor rasional ya. Contoh, jualan security ya, keamanan. Nah, itu misalnya Anda jualan gembok ya, atau jualan fitur security ya, keamanan. Itu Anda bisa memasukkan gambar kerugian, bahayanya, seremnya kalau nggak pakai sistem security atau sebaliknya. Masukin betapa tenangnya kalau pakai sistem security ini contohnya. Atau misalnya sabun Rinso ya, itu tagline-nya bagus ya, berani kotor itu baik ya. Nah, itu contoh-contoh emotion. Atau travel ya, serunya jalan kemana-mana ya gitu, serunya jalan-jalan. Nah, itulah contoh-contoh emotionsnya. Berikutnya, contoh lainnya yaitu adalah misalnya Anda jualan kosmetik ya. Nah, emotional credibility itu adalah menjadikan Anda cantik ya gitu, itulah emotions. Langkah berikutnya secara psikologis akan terjadi yang namanya product credibility. Setelah mereka wah kayaknya seneng nih sama produk yang ditawarkan, mereka berikutnya akan mencari tentang produknya itu, tapi dari credibility-nya ya, bukan product research-nya ya lagi ya gitu, product credibility-nya. Di sini calon customer pada dasarnya kan tidak tahu produk Anda itu apa yang Anda jual, apa kelebihannya, kekurangannya, seberapa bagus produk Anda. Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan pembanding yang mudah difahami untuk visitor. Misal, menggunakan pembanding tabel, testimoni, dan lain-lain sehingga memudahkan calon customer untuk memahami keunggulan produk Anda itu apa.
ya. Berikutnya yang kelima yaitu adalah involvement. Involvement setelah calon customer Anda itu tahu bahwa produk Anda itu bagus, mereka suka dan sebagainya, terkadang masih ada yang belum tergerak untuk membeli produk Anda. Nah, disinilah Anda bisa meningkatkan involvement dengan bonus, voucher, special, kupon diskon, garansi, dan sejenisnya. Ya, jadi bisa meningkatkan involvement mereka. Berikutnya yang terakhir barulah ada yang namanya buying decision. Setelah calon customer tahu produknya dan yakin, baru proses berikutnya adalah mereka akan membuat keputusan untuk membeli. Ya, baru akan mengklik tambah ke keranjang atau chart, ya, mengisi form, melakukan payment dan sejenisnya. Nah, bila Anda memiliki produk yang berulang, maka disarankan itu mengoptimalkan retensi calon customernya dan repetisinya, ya. Jadi menjual kembali ke orang-orang yang sudah menjadi customer Anda. Karena biasanya untuk menjual ke calon customer yang sudah pernah membeli, ya, itu biasanya lebih mudah, ya, karena mereka lebih percaya dengan Anda, ya, sudah tahu mengenal Anda. Nah, ada beberapa alternatif cara untuk meningkatkan rate retensi dari existing customer, ya, beli lagi, yaitu seperti misalnya membuat akun untuk customer membership, ya. Kemudian membuat customer loyalty program, seperti misalnya setelah 4 nanti yang kelimanya gratis misalnya, ya, cukur misalnya gitu, ya, keempat kelimanya gratis. Kemudian bikin newsletter dan kirim secara reguler teratur. Kemudian bisa juga bikin gift dan surprise untuk customer, ya, bikin hadiah, bikin ucapan ulang tahun misalnya, ya. Kemudian gunakan media sosial untuk informasi dan keep in touch, ya. Jadi untuk menyapa, ya, untuk ngasih tahu produk baru, ya, untuk komunikasi itu media sosial. Berikutnya bisa juga dengan menggunakan email follow up untuk suatu produk. Jadi setelah mereka daftar, ya, kasih follow up, halo gimana produknya gitu. Kemudian boleh kasih testimoni nggak? Oh ya, kami ada produk baru, ini bagus juga nih, cocok untuk Anda dan sebagainya. Nah, itu adalah alur-alur secara psikologis yang terjadi ketika seseorang mengunjungi website Anda. Jadi, ya, otomatis kita disarankan mengoptimalkan semuanya. Mulai dari awareness, berarti bikin iklan yang bagus, tampilan yang bagus, dan sebagainya. Product research, berarti harus dikasih tahu juga tuh produk kita itu apa, ya gitu. Ini product research bisa sekalian sama product credibility, ya. Jadi kasih tahu produk kita itu apa, keunggulannya apa, fiturnya apa, benefitnya apa. Kemudian emotional credibility-nya jangan lupa dimainkan, ya. Kemudian involvement-nya kasih, ya, garansi, bonus dan sebagainya. Kemudian ajakan untuk membelinya, ya. Sampai sini, ya, informasi di video ini, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan sampai jumpa di sesi lainnya. Bye bye.